strategi negosiasi dengan Amerika Serikat dan langkah kebijakan menghadapi dampak tarif resiprokal Amerika, ini juga sudah kami siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan juga kementerian-kementerian terkait. Indonesia dan juga asosiasi. Indonesia telah menyiapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika. Dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Tadi kami sudah jelaskan. Dan itu sudah kita lihat secara rinci karena sudah kita dengarkan juga dari asosiasi-asosiasi kira-kira apa. Karena kita perang bersama-sama, kita satu tim. Nah itu kita dengarkan dan kita tangkap bagaimana cara kita melawan keadaan seperti ini. Dan ini saya pikir kita sangat bangga bahwa teman-teman dari asosiasi memberikan masukan-masukan yang sangat konkret. Deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi sehingga membuat competitiveness Indonesia di pasar internasional menjadi sangat baik. Dan ini saya kira sudah diputuskan oleh Presiden dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan counter cyclical untuk minimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik. Nah, dengan tadi deregulasi tadi, penyelesaian European Union SEPA yang selama ini belum selesaikan, saya kira akan segera terselesaikan dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas, sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga tadi BRICS kita masuk, dan kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita. Saya kira kita bisa mengabsorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika. Dan juga melihat adanya reciprocal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Apalagi secara relatif tarif resiprokal kita relatif rendah dibandingkan banyak negara-negara ASEAN yang lain. Karena itu deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi itu menjadi sangat penting. Ini yang kami juga koordinasikan dengan teman-teman Menteri, KL, pengalaman kami sebagai Menko Marves, tidak gampang dan kami sarankan pada Presiden kemarin itu kita Bapak Presiden buat top down. Kalau mulai dari bawah itu akan dipimpong kiri kanan. Jadi ini Presiden setuju dan kemarin diputuskan top down sehingga itu semua kita harus patuh terhadap keputusan itu. Momen ini juga saya ngajak teman-teman semua kita melakukan refleksi untuk menyangkut masalah efisiensi. Inefisiensi yang selama ini begitu banyak di semua lini, ini kesempatan kita untuk melakukan refleksi dan melakukan reform pada ekonomi kita untuk menjadi ekonomi yang efisien, yang bisa bersaing dengan siapapun. Bapak Presiden dan teman-teman sekalian, ini tadi tanggapan dari masukan dari Dewan Ekonomi Nasional, dan Dewan Ekonomi Nasional besok Kamis juga sudah mulai melakukan Zoom ketiga dengan Amerika, dengan Washington terhadap beberapa hal. Sehingga nanti paralel resmi dengan Pak Menko Perekonomian jalan, kita juga melakukan tadi Zoom call yang kesekian kali. Dan ingat teman-teman sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Indonesia ini sakti juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi saya lapor Bapak Presiden, kita juga angkat isu-isu tertentu yang mereka ternyata merespons sangat positif. Dan mereka mengatakan, kalau Bapak Presiden kalian begini, kami akan begini. Dan saya laporkan Bapak Presiden, dan Presiden sedang menimbang itu semua, dan kalau itu terjadi, beliau sudah memberikan signal-signal
yang saya pikir itu akan bisa membawa perubahan, justru reformasi ekonomi kita akan lebih bagus ke depan, dan positioning Indonesia makin kuat juga ke depan, karena hubungan kita dengan China sangat baik, dan hubungan kita juga dengan Amerika kita pelihara. Tadi seperti yang dijelaskan, posisi Indonesia bisa menggantikan banyak posisi-posisi lain. Hubungan kita juga dengan European Union bagus, dan kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita ini, saya bilang, sakti. Mereka berpertanyakan mengenai critical mineral, dan saya sudah jawab kemarin.